Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, diberi yang bermanfaat. Dua kelasnya belum dipimpin. Ini dulu siap, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita lancar dalam pembelajaran. Dan sebelum pembelajaran, Bapak absen dulu. Isnan masuk semua ya. Alhamdulillah. Ini sehat semua ya. Alhamdulillah. Sebelum saya memberikan materi ya, pakaian juga harus dirapikan, tempat duduk ya, supaya pembelajaran kita berjalan kondusif. Meskipun dalam kondisi yang semacam ini, kita masih dilanda pandemi yang tak tahu akan berakhir kapan. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat belajar kalian untuk bisa menjadi orang yang berilmu dan untuk bisa menggapai cita-cita. Maka dari itu langkah M adalah langkah yang sangat tepat untuk menjaga kesehatan. Pada kali ini bab 2 kita akan membahas tentang hudud dan hikmahnya. Sebelum masalah hudud ini, pada bab yang telah lalu kita itu membahas masalah jinayah. Ya, jinayah yaitu sebuah ketentuan hukum dari syariat yang mana di situ berkisar tentang pembunuhan dan penganiayaan. Yang mana di dalam masalah pembunuhan hukumnya itu ada yang disebut dengan qisas. Apa? Qisas. Ya. Dan ada penganiayaan dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah hudud. Hudud yang mana di dalamnya nanti kita akan membahas tentang zina, syurbul khamri. Ada yang tahu syurbul khamri itu apa? Meminum khamr. Kemudian ada qadzaf. Qadzaf itu apa? Ada yang tahu? Pernah dengar? Qadzaf? Apa qadzaf? Menuduh seseorang yang baik-baik berbuat zina, dasarikoh atau pencurian, kemudian jerobah, rampok. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, setelah kegiatan mengamati, bertanya dan mengikuti pembelajaran materi tentang hudud dan hikmahnya, peserta didik dapat menghayati ketentuan Islam tentang hudud. Kedua, setelah mempelajari materi tentang hudud dan hikmahnya, peserta didik dapat mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudud. Tiga, melalui kegiatan mengamati, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya. Empat, setelah kegiatan mengamati, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudud dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kalian lihat peta konsep. Itu ada peta konsep tentang hudud. Ya, ada zina, minuman keras, qadzaf, kemudian mencuri, terus merampok, menyamun, merompak, atau yang dikenal dengan istilah apa? Merompak tadi apa? Girobah. Ya, girobah. Kemudian amati gambar berikut. Nah, ini ada gambar. Ini gambar apa ini? Buku. Ya, buku. Ini kitab undang-undang. Ini apa? Palu. Ya, ini maksudnya gimana? Isnan. Pelaksanaan hukuman hudud. Nah, ini maksudnya ini ada kitab undang-undang. Ya, ini ada palu hakim ini. Artinya sebuah permasalahan yang terkait dengan pelanggaran itu ya harus diselesaikan dengan undang-undang, harus diselesaikan dengan peradilan.
Ada yang tahu hudud itu apa? Hudud? Ya. Itu pencegahan atau pembatas antara dua hal. Pencegahan atau pembatas dua hal. Ya. Hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi atau hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Baiklah. Jadi hudud itu ketika dilihat dari arti bahasa dari kata had, ya. Mufradnya itu kata had itu artinya al-man'u atau mencegah. Artinya di situ pembatasan antara dua hal. Nah, menurut istilah hudud itu sebagaimana yang tadi disebutkan, ya tujuan. Ya, tujuan inti daripada hudud itu apa? Ada yang tahu? Tujuan inti daripada hudud, ya? Tercapainya kemaslahatan bagi manusia berupa terjaganya agama, jiwa manusia, keturunan, akal dan harta kekayaan. Ya, tercapainya kemaslahatan manusia. Status hukum di dalam perbuatan zina ini terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 32. Ya. Status hukum di dalam perbuatan zina terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 32. Artinya dari ayat ini bahwa perbuatan zina itu hukumnya haram. Karena apa? Itu termasuk dosa besar. Di dalam mengatakan bahwa seseorang itu telah melakukan zina, seseorang berbuat zina, itu ada syarat-syaratnya. Adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Ya, jadi harus ada 4 orang saksi, yang mana keterangan kesaksiannya itu harus sesuai dari 4 orang ini, harus sesuai dalam 4 hal. Apa saja? Tempat, kemudian waktu, terus waktu, kemudian cara melakukannya, kemudian macam-macam zina. Zina itu dibagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Artinya berarti ketika zina itu dilakukan oleh orang yang belum menikah, belum melakukan hubungan badan, maka disebut zina. Kemudian hikmah diharamkannya zina, ini menjaga keturunan dengan baik, menjaga harga diri dan kehormatan manusia, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga, kemudian memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan. Apa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan? Silakan barangkali ada yang mau menjawab. Ya, belum apa? Zina ghairu muhsan dari laki-laki ataupun perempuan itu hukumnya dicambuk sebanyak 100 kali. Ada yang mau menambahkan lagi? Itu sudah benar. Kami kurang sempurna. Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan, betul. Itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Jadi ketika ada kasus semacam itu memang tidak disebut zina. Karena tadi sudah disebutkan yang namanya zina itu ilajul dzakari bi farjin muharramin, memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tapi bukan dengan jalan yang halal. Jadi itu tidak disebut zina. Tapi itu termasuk muqaddimatul jima'. Itu termasuk dalam kategori permulaan hubungan badan, dan itu adalah perbuatan yang mendekati zina. Sementara dalilnya jelas wala taqrabuz zina, janganlah melakukan perbuatan yang mendekati zina. Jadi sama-sama hukumnya haram. Yang selanjutnya yaitu masalah qadzaf. Kalian buka masalah qadzaf. Qadzaf ini secara bahasa artinya melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Nah,
sedangkan secara istilah penisbatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik muslim, balik berakal dan mampu melakukan tuduhan kepada perbuatan zina. Intinya menuduh orang lain, menuduh orang baik-baik melakukan zina, itu disebut dengan qadzaf. Nah, kemudian hukum qadzaf. Hukum qadzaf ini apa? Hukum qadzaf. Qadzaf itu hukumnya apa? Haram dan termasuk salah satu dari dosa besar. Ini dalilnya itu ada dalam surat An-Nur ayat 23. Ini adalah dalil tentang qadzaf. Kemudian orang yang melakukan qadzaf itu hukumannya itu dicambuk 80 kali. Ya, tapi ini berlaku bagi orang yang merdeka, sedangkan nanti bagi budak itu setengahnya. Berarti berapa? 40 kali. Dan ada syarat-syarat terjadinya had bagi qadzaf. Itu tertuduh berzina dalam muhson. Artinya muhson itu berbeda dengan pengertian muhson pada bab zina. Ya. Kalau muhson di sini artinya itu orang yang baik-baik. Kemudian penuduh itu balik dan berakal. Tuduhan zina benar-benar sesuai dengan aturan syariat. Kan tetapi had qadzaf ini juga bisa gugur ya, dengan beberapa hal. Hikmah pelarangan daripada qadzaf ini adalah menjaga agar tidak terjadi pencemaran nama baik, dan juga ada hikmah lain diantaranya menjaga kehormatan agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina, agar si penuduh merasa jelas dan sadar dari perbuatan yang tidak terpuji. Dia menjaga keharmonisan pergaulan, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat. Itu hikmah daripada diharamkannya qadzaf. Yang mana qadzaf ini termasuk apa? Dosa besar. Ya. Sebelumnya ada yang mau tanya silakan. Ya. Kalau zaman dulu kan masih ada kita, kalau sekarang kan sudah zaman modern, kita sudah tidak. Jadi orang yang melakukan qadzaf itu sekarang 80 kali atau bagaimana? Ya. Jadi memang sekarang kan sudah tidak ada sistem perbudakan, berbeda dengan zaman dulu. Berarti artinya apa? Ketika ada orang yang melakukan qadzaf itu berarti kan orang merdeka. Berarti hadnya ya tetap 80 kali. Karena had 40 kali itu berlaku bagi budak, sementara sekarang sudah tidak ada budak. Kesimpulannya bahwa kita itu harus menghindari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hudud. Ya, yang sementara ini kita bahas baru 2 macam, yaitu zina dan qadzaf. Ya, itu harus kita hindari, jangan sampai kita terperosok dalam perbuatan zina. Ya, karena itu akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa besar. Caranya adalah dengan memiliki ilmu pengetahuan agama yang baik, dengan pemahaman agama yang luas. Ya, baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.